Angka-angkanya sudah masuk. Lebih dari 3.000 serangan di seluruh Iran, 43 kapal perang hancur. Dan penurunan 83% serangan drone Iran setelah lokasi peluncurannya dilumpuhkan di seluruh negeri. Tapi berita terbesar adalah bahwa AS telah menghancurkan bunker rahasia Iran. Iran mengira bunker-bunker itu aman, tapi ilusi itu telah hancur. Bunker-bunker itu runtuh dengan sendirinya. Untuk mewujudkannya, AS memakai bom penembus bunker yang menghapus gua bawah tanah Iran dari peta. Taktik AS sangat sederhana dan efektif. Hancurkan bunker-bunker itu, maka Iran tak bisa melawan balik. Dengan menggunakan berbagai pembomnya, dengan pembom siluman B-2 Spirit sebagai bintangnya, AS telah menghancurkan kota-kota rudal besar milik Iran, melumpuhkan kemampuan Iran untuk menggunakan senjata terkuat dalam persenjataannya untuk melawan balik. Tempat penyimpanan dan peluncuran bawah tanah yang dibangun Iran bertahun-tahun justru menjadi kelemahan besar, seperti yang akan Anda ketahui jika terus menonton. Sebelum membahas itu, komentar Laksamana Brad Cooper, Kepala Komando Pusat, menyoroti dahsyatnya serangan AS ke bunker rahasia milik Iran. Dalam 1 jam terakhir, 2 pembom Al-Taras menjatuhkan puluhan bom penembus seberat 2.000 pon yang menargetkan peluncur rudal balistik yang terkubur sangat dalam, ujar Cooper pada 5 Maret. Dia menambahkan AS bertindak atas perintah Presiden Donald Trump. Untuk menghancurkan seluruh kemampuan rudal Iran, Presiden juga memberi tugas untuk meratakan basis industri rudal balistik Iran. Kami tidak hanya menghancurkan aset dan kemampuan mereka membangun kembali, tapi juga menghancurkan seluruh doktrin militer mereka secara sistematis. Iran mengira bahwa persediaan besar rudal balistiknya, yang menurut perkiraan IDF berjumlah sekitar 2.500 pada 1 Maret sudah cukup. Iran ternyata salah. Iran kehilangan rudal, lokasi peluncuran, dan menurut Cooper, kapasitas produksinya juga akan hilang. Semua ini terjadi akibat bom bunker buster mengerikan yang digunakan AES untuk menembus kota rudal Iran dan menghancurkan segala yang berguna bagi Iran. Mari kita amati bom ini sejenak. Cooper hanya menyebutkan berat bom dan bahwa bom itu digunakan untuk menembus lokasi rudal Iran dan menonaktifkannya tanpa rincian spesifik lain. Dari 2 informasi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa bom yang dimaksud kemungkinan besar adalah Blue 109 mungkin diluncurkan ke bunker rahasia Iran. Setelah dipasangkan dengan amunisi GBU-31 Joint Direct Attack, yaitu kit bom berpemandu GPS yang mengubah bom bodoh menjadi senjata presisi. Konfigurasi khusus ini memungkinkan pembom Amerika menyerang pangkalan Iran dari jarak hingga 15 mil, sehingga pembom yang tidak memiliki kemampuan siluman dapat melepaskan muatannya dan melarikan diri sebelum sisa-sisa pertahanan udara Iran yang hancur sempat merespons. Sedangkan untuk Blue 109 itu sendiri, bom ini memiliki berat sekitar 2.000 pon seperti yang dikatakan Cooper dan dibuat menggunakan casing dari paduan baja yang secara khusus dirancang agar bom ini dapat menembus dan menghancurkan target yang diperkuat. Begitu di dalam, bom ini melepaskan hulu ledak fragmentasi peledak tinggi yang menghancurkan segalanya di jalurnya dan menciptakan lubang besar. Untuk memfasilitasi serangan selanjutnya, bisa dengan lebih banyak Blue 109 atau jika bom menembus cukup dalam pada percobaan pertama, bisa pakai amunisi lain. Itu bisa mengubah ledakan yang merusak menjadi kehancuran total lokasi rudal bawah tanah. Kita sudah pernah melihat apa yang bisa dilakukan bom-bom ini sebelumnya. Pada 7 Februari 2025, Warzone melaporkan penggunaan hulu ledak Blue 109 yang dipasang pada Gibi 31 yang telah menewaskan pemimpin Hizbullah saat itu, Hasan Nasrallah, bersama beberapa pejabatnya. Israel yang melakukan serangan tersebut telah mengidentifikasi sebuah bunker bawah tanah yang digunakan para pemimpin Hizbullah ini untuk mengordinasikan perlawanan mereka terhadap Israel. Cukup 1 Blue 109 yang menembus seketika untuk menyingkirkan Nasrallah. Ada video serangan yang dibagikan akun OSINT Defender X memperlihatkan bom menembus dengan begitu efisien sebelum meledak, sehingga warga sipil di sekitar lokasi justru selamat. Inilah yang diluncurkan Amerika Serikat ke bunker rahasia Iran
kemungkinan dalam jumlah besar sehingga bunker itu tak bisa bertahan. Mengapa Amerika Serikat bisa berulang kali melakukan ini? Ada cacat fatal pada kota-kota rudal buatan Iran yang memungkinkan serangan besar oleh Amerika Serikat. Tetap ikuti kami untuk mengetahui cacat tersebut. Sebelum membahas itu, sebaiknya kita eksplorasi konsep kota rudal, ide unik Iran yang menjadi inti strategi negara untuk membanjiri musuh dengan serangan rudal jika rezim Iran terancam. Rezim Iran sangat menyukai kota-kota rudalnya. Mereka sangat percaya diri dengan kota-kota rudal, bahkan menyediakan tur video di salah satu fasilitasnya, seolah yakin tak ada yang bisa menyentuh mereka. Yayasan untuk Pertahanan Demokrasi melaporkan hal ini pada Maret 2025, kurang dari setahun sebelum Amerika Serikat menunjukkan pada Iran mengapa berbangga pada fasilitas bawah tanah rahasia adalah ide buruk. Video yang dirilis Iran itu adalah yang keempat dari jenisnya dan memperlihatkan bagaimana Iran menyimpan rudal balistik jarak menengah seperti Haj Qasem dan Gadar-H yang memiliki jangkauan sekitar 1000 mil. Rudal jelajah serang darat juga dipamerkan. Begitu pula dengan jaringan terowongan luas yang telah dibangun Iran di bawah tanah untuk memungkinkan transportasi dan penyimpanan persediaan rudal mereka yang sangat besar. Ini adalah aksi unjuk kekuatan Iran, namun justru berbalik menyerang diri sendiri. Iran tampaknya tidak sadar bahwa saat memamerkan fasilitas bawah tanah rahasianya, mereka justru mengungkapkan kelemahan terbesar dalam doktrin militernya. Pembangunan bunker ini memakan waktu puluhan tahun, kata Wall Street Journal dalam ulasan 5 Maret soal kesalahan Iran. Hanya butuh sekitar seminggu perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel untuk membuktikan bunker-bunker itu bukan, dan mungkin tak pernah menjadi, kunci kemenangan seperti diyakini rezim Iran. Situasi sekarang membuktikannya. Intelijen Israel dan Amerika Serikat mudah mengetahui lokasi bunker rahasia ini karena sulit menyembunyikan pembangunan jalan ke lokasi yang sepi. Citra satelit bisa memantau pergerakan misil dan personel di sekitar bunker ini. Ini adalah kelemahan tersendiri, meskipun bukan yang paling fatal yang akan segera kami ungkapkan, karena kelemahan ini memungkinkan musuh-musuh Iran untuk mengamati dan menunggu. Kerentanan telah diidentifikasi dan saat waktunya tiba, serangan dilakukan dengan kekuatan besar sehingga kota-kota misil kebanggaan Iran hampir tak berperan lagi dalam perang. Pesawat tempur dan drone bersenjata AISARAS serta Israel terbang di atas puluhan pangkalan bawah tanah, menyerang peluncur misil saat muncul menembak. Gelombang pembom berat menjatuhkan amunisi di lokasi-lokasi tersebut, tampaknya mengubur senjata Iran di bawah tanah. The Wall Street Journal melaporkan situasi ini. Pertahanan udara Iran tampaknya tidak ada. Dan untuk bunker-bunker itu sendiri, semuanya telah berubah menjadi perangkap maut. Pintu masuk dan keluar hancur akibat bom penembus bunker Amerika Serikat. Bom Blue 109 seberat 2000 pon, meskipun tidak cukup kuat untuk menembus jauh ke dalam kota-kota rudal itu sendiri, telah terbukti lebih dari cukup untuk meruntuhkan terowongan yang mengarah ke bunker-bunker bawah tanah ini. Selain cukup kuat untuk menghancurkan lokasi peluncuran rudal yang harus berada, setidaknya cukup dekat dengan permukaan agar Iran dapat meluncurkan rudal balistiknya ke target, Iran tampaknya tidak pernah memperhitungkan fakta bahwa sebuah bunker bawah tanah hanya berguna selama masih ada jalan rahasia untuk masuk dan keluar dari bunker tersebut. Jalan-jalan ini bukan rahasia. Amerika Serikat sudah mengebomnya, membuat personel militer Iran dan rudal mereka terperangkap di kota-kota yang seharusnya jadi pengubah permainan bagi Iran. Kerusakan akibat Amerika Serikat mulai terlihat dalam citra satelit yang tersebar di media arus utama. Pada 3 Maret New York Times menerbitkan artikel dengan foto sebelum dan sesudah beberapa bunker dan lokasi rudal utama Iran. Salah satu lokasi tersebut yang terletak di dekat Isfahan telah rata dengan tanah pada tanggal 3 Maret. Di Kangafar, pintu masuk fasilitas bawah tanah sudah runtuh total pada 2 Maret. Di Kermanshah, bangunan di atas tanah hancur pada 2 Maret dan foto hari itu menunjukkan kawah besar dekat pintu masuk terowongan ke kota rudal di wilayah tersebut.
Tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui apa yang terjadi di sana, karena bom penembus lainnya menancap ke dalam tanah dan meruntuhkan terowongan tersebut. Inilah kisah yang terus berulang di Iran. Ini terjadi karena kelemahan fatal yang sudah disebutkan sebelumnya. Kelemahan ini mengubah segalanya bagi Iran, membuat rencananya jadi kelemahan yang mudah ditebak jika dilihat ke belakang, bahkan terasa lucu. Kalau kamu ingin lebih banyak wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami bahas tiap minggu. Sekarang, kelemahan fatalnya. Kesalahan yang begitu sederhana, sehingga memungkinkan Amerika Serikat menggunakan bom penembus bunker mereka dengan leluasa untuk melumpuhkan seluruh strategi perang Iran. Apa itu? Singkatnya, kota-kota rudal yang menurut Iran sangat mengesankan justru telah menghilangkan seluruh mobilitas dari strategi rudal Iran. Sam Lair, rekan peneliti di Pusat Studi Non-Proliferasi James Martin, menjelaskan kepada Wall Street Journal. Yang dulu bergerak dan sulit ditemukan kini diam dan lebih mudah diserang, kata Laire. Dan ini berarti bahwa kota-kota rudal Iran yang masing-masing menampung ratusan rudal balistik beserta peluncur yang dibutuhkan untuk bertempur, kini menjadi sasaran empuk bagi Asalas. Setelah lokasi bunker bawah tanah ini terungkap dan jelas, bahwa Asek serta Israel sudah lama mengetahuinya, sebelum operasi bersama diluncurkan, Iran pun kehabisan pilihan. Apa yang bisa dilakukan selain diam dan menerima serangan dari Asas? Bom penembus bunker demi bom penembus bunker telah diluncurkan ke lokasi-lokasi ini, karena AS tahu bahwa Iran telah membuat dirinya sendiri tidak punya tempat untuk lari. Iran tidak bisa memindahkan peluncur dari kota-kota ini, karena Hasan dan pesawat tempurnya sedang berpatroli. Bahkan pintu keluar masuk yang masih utuh pun tidak aman. Begitu sebuah rudal diluncurkan, bom akan segera menyusul tak lama kemudian. Satelit terus memantau dan mengambil foto, sehingga Iran hanya bisa membiarkan rakyat dan rudalnya terjebak di fasilitas yang dulu dianggap kunci kemenangan perang. Iran berencana melakukan serangan saturasi dari kota-kota misilnya. Kini, Iran sangat terbatas dalam menghadapi serangan terus-menerus dari Amerika Serikat dan Israel. Kelemahan fatal ini memungkinkan Assads menerapkan strategi serangan gelombang, seperti dijelaskan oleh mantan spesialis misil ADAS Colin David. Serangan dilakukan bergelombang, menghancurkan 2 hingga 3 target sekaligus. Setelah beberapa gelombang, pangkalan itu tak lagi efektif karena struktur permukaan dan peluncurnya hilang, kata David. Bunker rahasia Iran tidak bisa berpindah. Bunker-bunker itu ternyata tak serahasia yang Iran duga. Amerika Serikat berulang kali menyerang, setiap serangan menghancurkan lebih banyak terowongan, bangunan, dan lokasi peluncuran rudal. Dan situasinya menjadi semakin buruk bagi Iran. Kurang dari 2 minggu sejak perang dimulai, sekarang Amerika Serikat memiliki keleluasaan waktu. Waktu itu ada karena Amerika Serikat tidak hanya secara sistematis menghancurkan bunker rudal rahasia milik Iran. Amerika Serikat telah membongkar seluruh jaringan pertahanan udara Iran, sehingga pembom dan jet tempurnya bisa terbang hampir tanpa hambatan di wilayah udara Iran. Menurut media, Kepala Staf IDF, Letnan Jenderal Ayel Zamir, mengklaim bahwa sekitar 80% sistem pertahanan udara Iran telah dinonaktifkan, yang memungkinkan Amerika Serikat dan Israel menembus lebih dalam lagi ke dalam wilayah negara tersebut. Ibu kota Iran, Teheran, kini rentan terhadap serangan apapun yang ingin dilakukan oleh sekutu. Dan hal yang sama juga berlaku untuk kota-kota rudal yang sudah terkena serangan hebat. Artinya, serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya akan segera datang. Setiap bunker Iran yang masih berhasil bertahan dari serangan sejauh ini, kini waktunya hampir habis. Amerika Serikat dapat menyerang kapan saja, dan Iran hanya bisa berharap peluncur rudal permukaan ke udara mereka yang terisolasi beruntung dengan tembakan acak. The Wall Street Journal menyebut hilangnya sistem pertahanan udara Iran menimbulkan masalah baru bagi bunker rahasia Iran. Pesawat pengintai lambat Amerika kini bisa terbang di atas banyak wilayah Iran tanpa takut terkena rudal. Pengintaian menghasilkan lebih banyak intelijen yang didapat Amerika yang bisa digunakan untuk menargetkan lebih banyak lagi lokasi rudal Iran pada gelombang serangan berikutnya. Bunker yang dianggap aman telah hancur total akibat gelombang bom penembus 2000 pon yang kini dapat dijatuhkan Amerika Serikat kapan dan di mana saja. Di awal perang ini,
sudah terlihat seberapa besar dampaknya pada rencana Iran membanjiri target dengan rudal. Ambil contoh peluncur milik Iran. Tersembunyi di kota-kota rudal, peluncur-peluncur ini menjadi tidak berguna, baik karena dihancurkan secara langsung atau karena terperangkap di dalam terowongan besar yang dibangun Iran untuk melindunginya. Dalam 24 jam pertama setelah serangan bersama AS dan Israel, sekitar setengah peluncur rudal Iran dinonaktifkan, menurut New York Times. Semua ini sudah direncanakan. Sebelum Iran menyadari situasi, Amerika Serikat sudah merenggut setengah dari yang dianggap bisa digunakan Iran dalam strategi saturasi mereka. Pada 8 Maret, laporan menyatakan sekitar 70% peluncur rudal Iran dinonaktifkan. Dengan hancurnya setiap peluncur semakin mengikis kemampuan Iran menembakkan rudal ke pangkalan Amerika atau Israel. Peluncuran rudal Iran sekarang jauh lebih terbatas. Dan seperti yang akan Anda ketahui sebentar lagi, setiap peluncuran yang dicoba Iran sekarang membawa risiko yang sangat besar. Jerusalem Post pada 10 Maret menjelaskan kegagalan strategi rudal Iran. Artikel tersebut menyebutkan bahwa Iran melakukan 480 peluncuran rudal pada 28 Februari, yang sekarang bisa kita simpulkan sebagai upaya putus asa Iran untuk menembakkan apapun yang mereka bisa, karena bom penembus bunker Amerika telah menghilangkan kemampuan mereka untuk melakukan peluncuran dalam jumlah besar. Pada 9 Maret Iran hanya mampu melakukan 40 peluncuran rudal per hari yang menurut media tersebut merupakan penurunan sebesar 92% dari puncak pada 28 Februari. Ini bukan pilihan untuk Iran. Peluncuran drone turun drastis dari 720 per hari jadi 60 karena serangan besar-besaran menghancurkan jaringan peluncuran yang jadi inti strategi Iran. Media yang sama menunjukkan hal serupa terjadi saat perang 12 hari antara Iran dan Israel pada musim panas 2025, ketika peluncuran rudal Iran turun dari 100 menjadi sekitar 5 per hari dalam 9 hari. Ini mungkin menunjukkan persediaan rudal Iran tidak sebanyak yang ingin dunia percayai. Itu tidak terlalu penting, karena banyak peluncur Iran sudah berhasil dilumpuhkan. Baru-baru ini, kami membahas risiko dalam setiap peluncuran Iran ke depan. Maksud kami, Amerika Serikat dan bom penghancur bunker mereka masih ada. Begitu juga pesawat pengintai yang terus memantau peluncuran rudal. Setelah peluncuran, Amerika Serikat langsung menyerang. Trump mengatakan Asyavas hanya butuh 4 menit dari merekam peluncuran hingga mengirim pembom dengan bom penghancur bunker untuk menghancurkan lokasi itu selamanya. Iran tidak punya banyak waktu untuk mengamankan kembali peluncurnya. Bahkan jika 4 menit cukup, serangan Amerika Serikat akan menghancurkan celah peluncuran rudal Iran, menghilangkan satu lagi pilihan rezim Iran yang sangat terbatas. Iran tidak memiliki opsi untuk menggunakan silo bawah tanah untuk peluncuran rudalnya, seperti yang ditunjukkan oleh sebagian besar peluncurannya yang dilakukan melalui peluncur bergerak yang harus dibawa keluar ke tempat terbuka. Iran berupaya membangun kemampuan itu dengan silo-silo sederhana tersebar di seluruh negeri, menurut Wall Street Journal. Namun, apa yang disebut silo ini tidak lebih dari sekadar lubang yang digali Iran di sisi-sisi pegunungan yang mengarah ke wilayah Teluk Persia. Silo mudah dihancurkan bom penghancur bunker, dan kalaupun tidak, cakupannya terbatas karena cara pembuatannya. Sekarang, yang bisa dilakukan Iran hanyalah berharap untuk bertahan hidup. Setiap hari selalu ada kabar serangan baru dari Amerika Serikat dan Israel. Peluncur rudal terus berkurang dan hancur tiap kali Amerika Serikat menjatuhkan bom. Iran mengira mereka cerdik ketika membangun jaringan besar kota rudal bawah tanah. Namun, yang terjadi hanya menciptakan target besar, tak bergerak yang terus dihantam, hingga Iran kehilangan senjata satu-satunya yang memberinya sedikit pengaruh dalam perang ini. Apa yang dikirim Amerika Serikat ke Iran tak bisa dihentikan. Ilusi tentang kekuatan Iran telah hilang. Runtuhnya rezim Iran dan ancaman misilnya jadi kabar buruk bagi pria yang ingin membentuk poros kekuatan baru sebagai pemimpin. Vladimir Putin hanya bisa melihat saat rezim Iran runtuh, menggagalkan semua rencana Timur Tengahnya. Untuk tahu mengapa peristiwa di Iran merugikan Rusia, tonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk update operasi Epic Fury. Terima kasih sudah menonton.